Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. 10% satu hari pun boleh saja. Hanya saja kerja keras kita akan jauh lebih berat. Kenapa? Karena harus di atas yang lain rata-rata. Kerja keras kita itu apa nanti? Belajar, menganalisa, manajemen resiko, dan keberanian mental. Karena kalau sudah sehari 5%, 10% itu mental. Yang ada nanti kita dihadapan pada situasi yang cukup beresiko gitu ya. Bukan tidak boleh saja. Tetapi tentu dengan catatan tadi ya, kita mendapatkan satu hari 10% pun boleh saja. Dalam trading itu bisa saja. Yang penting terukur. Terukur ini artinya sesuai kemampuan kita. Sesuai kemampuan kita. Ya, kalau misalkan kita tidak mampu ya jangan dipaksa, sesuai kemampuan. Nah nanti caranya bagaimana? Cara tugasnya panjenengan nanti adalah satu, menerapkan kaidah money management dan risk manajemennya yang nanti kita akan sampaikan juga, termasuk tadi contohnya. Yang kedua, menerapkan kaidah analisa. Ini money management diterapkan, kemudian analisa diterapkan terus tiap hari begitu ya. Tiap hari begitu. Nah, nanti yang menjadi fokus kita apa? Yang menjadi fokus kita adalah bagaimana kita bisa menempatkan diri. Menempatkan diri yang saya maksud begini. Kita trading ini tidak setiap saat ya, tidak setiap saat. Ada kondisi-kondisi pasar yang punya potensi di sana, sehingga jangan asal kita entry. Kalau di pagi hari marketnya sepi, marketnya pendek-pendek, kita masuk di situ, maka akan terjebak dengan kondisi pergerakan yang pendek-pendek, lama sekali tidak bisa profit, rugi juga tidak banyak, untung juga tidak banyak, masih di sekitaran di situ, sehingga menimbulkan kejenuhan di dalam menunggu pasar. Orang kalau sudah jenuh, kalau sudah pusing, suntuk ya, artinya sudah bosan dengan melihat kondisi yang ada, nanti yang ada cara berpikir kita menjadi tidak realistis. Yang ada nanti menambah posisi lagi dan sebagainya. Dan itu nanti yang sangat beresiko. Semakin banyak kita menambah posisi, semakin berkurang amunisi kita, semakin berkurang ketahanan kita. Harus dipertimbangkan di situ. Maka harus bisa menempatkan diri. Kapan kita nanti entry, kemudian dengan angka berapa saya nanti entry, kemudian resikonya bagaimana. Ini harus betul-betul di awal itu harus matang di sana. Kapan entry itu satu dilihat dari sisi pergerakan, dari sisi waktu juga. Nanti kita kasih tahu caranya bagaimana analisa yang valid. Ya, cuma ikuti prosesnya karena prosesnya cukup panjang. Tidak bisa serta-merta, tidak bisa kita menghafalkan engulfing, tidak bisa kita hanya menghafalkan pola candle doji, tidak bisa, tidak ketemu begitu nanti. Maka pendekatan yang saya sampaikan adalah pendekatan logika yang bisa dilihat secara kasat mata. Tidak usah dengan perhitungan terlalu banyak. Dengan kasat mata saja nanti bisa ketemu tingkat probabilitasnya. Karena kita tiap hari sudah lakukan seperti itu, Bu. Jadi potensinya juga besar. Teman-teman juga sudah berapa banyak yang mengikuti dan mendapatkan keuntungan di sana. Kalau kita hanya satu hari hanya ngomong 1 hari 2 hari, mungkin banyak orang nggak percaya. Tapi karena mereka sudah mengikuti dan mendapatkan peluang di sana, mendapatkan hasil, tentu banyak orang bisa terbantukan di sana. Berarti teruji di sana. Oke, ini nanti yang menjadi perhatian kita ya. Sebelum menempatkan posisi kita, sebelum menjatuhkan pilihan untuk entry buy atau sell, maka nanti harus tahu kapan waktunya. Apakah waktu saat pagi, apakah waktu saat siang, sore atau malam, itu nanti kita juga harus menyesuaikan. Kalau kita pagi misalkan masih ada aktivitas, jangan dipaksa. Trading tidak bisa dibuat sambil kerja, sambil dagang, sambil melayani orang, tidak bisa. Tidak bisa. Bahkan kita kalaupun memaksa dengan kondisi yang ada, kita sambil melayani orang, sambil melayani pelanggan, sambil kita kerja, yang ada nanti pasti dihadapkan pada situasi yang sulit. Marketnya
ekstrim, kemudian kita ada pelanggan dan sebagainya, kan sulit. Yang ada nanti jatuh lagi kita. Makanya perlu menyisihkan, ya setidaknya ya beberapa menit hingga 3 jam maksimal ya. Berusaha kita untuk menyisihkan ya, berusaha untuk kita menyisihkan waktu. Tiap hari itu berusaha kita menyisihkan waktu. Contohnya begini, saya kalau pagi hari ada jadwal, misalnya ada jualan atau ada kegiatan lain lah di rumah, sehingga sulit untuk saya masuk di sana. Maka yang perlu kita pertimbangkan adalah waktu yang tepat. Nah, misalnya saya longgarnya baru di jam-jam 5 ke atas, jam 5 sore ke atas. Oh, berarti jam 5 itu ada kegiatan apa lagi? Oh, saya nanti ada ibadah. Oh, saya nanti ada macam-macam misalkan. Nah, nanti kita betul-betul harus terbebas dari hal-hal yang mengganggu. Itu kalau kita tradingnya harian. Nah, kalau tradingnya nanti jangka panjang ya tidak masalah. Hari ini kita entry, ya, biarkan naik turun tidak masalah. Karena sudah kita ukur seberapa jauh targetnya, seberapa jauh resikonya. Makanya nanti tergantung bagaimana tipe trading kita ya. Kita kebanyakan rata-rata menggunakan trading harian Bu ya. Jadi day trading harian. Sehingga di trading harian itu ya satu hari rata-rata selesai, satu hari rata-rata selesai gitu ya. Jadi nanti menyesuaikan ya, teman-teman rata-rata menggunakan trading harian atau day trading. Day trading itu tradingnya hitungan jam, dalam hitungan jam sampai satu hari. Jadi memastikan posisi floating kita, posisi terbuka, posisi yang ada ya, atau transaksi yang terbuka itu dipastikan satu hari selesai. Kalau satu hari selesai, tentu targetnya juga harus mengukur harian. Ya, beda mereka yang swing itu hari ini misalkan entry itu tidak serta-merta satu hari ini selesai. Ada skalanya 5 hari, ada kalanya 3 minggu bahkan ya, 20 hari, 1 bulan misalkan. Karena untuk yang agak panjang begini minimal kan harus bisa menahan naik turun market yang lebih besar begitu. Pengaruh juga di modal. Meskipun modal 1.000 juga boleh-boleh saja, cuma nanti lotnya terlalu kecil gitu ya. Nah, nanti diuji tidak masalah. Nanti kita ajari bagaimana trading yang harian, bagaimana trading yang swing. Ya, swing itu tradingnya tidak harus satu hari selesai. Dia bisa beberapa hari ke depan, bahkan bisa sampai 1 bulan. Nah, nanti yang mana yang enak? Kalau saya sendiri terus terang ada 2 trading harian dan scalping itu dalam hitungan menit bahkan selesai. Kalau day trading itu posisi kita terbuka hitungan jam bahkan sampai 1 hari. Itu pakai SLPP gitu ya Pak? Iya, nanti bisa milih ya. Nanti untuk itu namanya bagian dari batasan resiko atau risk management. Nanti boleh pakai SL, pakai TP atau cara lain nanti kita sampaikan. Ada banyak teknik.